Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian, selamat bergabung di Radio WLC bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, salam hangat untuk para pendengar sekalian. Terima kasih karena Anda kembali bergabung bersama kami hari ini. Radio WLC adalah stasiun radio Kristen, tapi kami tidak menggunakan istilah Tuhan atau Allah. Saya bisa membayangkan para pendengar yang baru bergabung untuk pertama kalinya bersama kita menjadi kebingungan, Doni. Mereka mungkin berpikir, bagaimana mungkin sebuah stasiun radio Kristen tidak menggunakan istilah Allah atau Tuhan? Ya, tentu saja kita memang selalu membahas atau menyebut nama Bapa Sorgawi kita. Hanya saja saya ingin para pendengar memperhatikan hal ini. Kitab suci memerintahkan kita untuk memanggil nama Allah, namun sebenarnya di situ tidak dikatakan Allah. Kitab suci telah memberikan nama pribadinya yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah, dan tidak pernah berfirman agar dia dipanggil dengan menggunakan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah, yang juga bisa digunakan untuk merujuk pada dewa bangsa-bangsa lain. Iya, tentu saja. Di dalam agama Hindu ada Dewa Krishna dan Dewa Wisnu, dan dalam bahasa Inggris mereka juga disebut Lord, yang berarti Tuhan atau Allah dalam bahasa Indonesia. Jadi, bagaimana kita bisa membedakan Tuhan atau Allah mana yang kita maksud jika kita tidak menyebut namanya secara langsung? Betul, Mario. Ada alasan yang bagus mengapa kita disuruh untuk memanggil nama Yahwa. Namanya adalah kata yang menggambarkan kondisi keberadaan. Di dalam kitab Keluaran pasal 3 itu diterjemahkan, Aku adalah Aku. Betul. Tapi bila kita mencari arti kata asalnya yang sebenarnya, itu berarti menjadi. Nama Yahwa berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani yaitu Haya, yang berarti menjadi. Di dalam namanya terdapat sebuah janji bahwa dia akan menjadi apapun yang kita butuhkan darinya. Jadi ketika kita mengucapkan nama Yahwa, ketahuilah bahwa namanya itu menunjukkan bahwa dia ada di segala ruang dan waktu untuk kita. Semua itu membuktikan keberadaan dirinya yang esa dan abadi. Itu adalah janji yang sangat indah. Betul sekali, Mario. Dan itu adalah janji yang sangat kuat. Karena namanya merupakan kata yang menandakan kondisi. Dan itu merupakan janji bahwa dia akan menjadi apapun yang kita butuhkan. Dia ada dan mampu untuk menyediakan apapun bagi kita di segala macam kondisi dan kemungkinan. Iya, saya suka karena di dalam nama sang anak pun terdapat nama Bapa. Nama Bapa adalah Yahwa, sedangkan nama sang anak adalah Yahusua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Dan sekedar informasi tambahan untuk para pendengar, ketika kami membacakan kutipan dari penulis-penulis dan kutipan mereka itu menggunakan gelar-gelar seperti Yesus, Tuhan, atau Allah untuk merujuk pada Bapa atau Sang Anak, maka kami akan menggantikan gelar-gelar itu dengan nama-nama yang asli. Di Radio WLC, misi kami adalah untuk menyebarkan kebenaran kepada dunia, untuk memperingatkan orang-orang bahwa Sang Juru Selamat akan segera datang. Banyak dari program kita yang memfokuskan pembahasan pada peristiwa-peristiwa di hari akhir, mengenai nubuatan dan mengenai beberapa topik berat lainnya. Betul. Jadi pada umumnya, ketika memikirkan bagaimana cara untuk membawakan sebuah topik pada program ini, sebisa mungkin saya selalu mencari cara yang menyenangkan. Itu adalah sebuah bakat yang saya pelajari dari ibu saya, Doni. Setiap kali dia sedang stres, setiap kali segalanya berantakan, dia akan menceritakan sebuah lelucon. Dulu sikapnya itu bisa membuat ayah saya gila. Tapi dia selalu bersikap seperti ini. Bila pilihannya adalah tertawa atau menangis, lebih baik kita memilih untuk tertawa. Jadi, saya mempelajari sikap itu darinya. Di masa sekolah, bila pembahasan pelajaran mulai serius, maka saya akan menceritakan sebuah lelucon.
Teman-teman saya menyukainya, Doni. Nah, apakah guru Anda juga menyukainya? Tidak terlalu. Mereka Oke. selalu melaporkan pada orang tua saya bahwa selera humor saya itu tidak sopan. Bukan karena lelucon saya itu kotor ya, tapi karena timingnya yang tidak pas. Ketika mereka sedang serius membahas pelajaran yang penting, dan semua murid akan terdiam mendengarkan, saya menceritakan sebuah lelucon. Semua murid akan tertawa. Saya pun merasa lebih baik dan guru itu akan merasa sangat jengkel. Ya, saya bisa mengerti mengapa guru-guru Anda begitu jengkel. Nah, saya tidak bisa memikirkan sebuah cara yang lucu untuk menggambarkan topik pembahasan kita pada hari ini. Jadi, saya melakukan hal yang biasa dilakukan semua anak sekolahan. Saya mencarinya di Google. Dan tahukah Anda, sepertinya untuk pertama kalinya dalam hidup, saya berhasil mendapatkan sebuah topik yang tidak bisa dijadikan lelucon, Doni. Dan topik apakah itu, Mario? Antikristus. Anda betul-betul mencari lelucon mengenai antikristus di Google? Ya, sebenarnya yang saya cari di Google itu bukanlah betul-betul lelucon mengenai antikristus. Tapi saya mencari sebuah pembahasan yang ringan untuk memperkenalkan topik ini. Namun saya tidak mendapatkan apa-apa. Ada banyak spekulasi mengenai identitas antikristus, tapi saya tidak mendapatkan referensi ringan yang bisa dijadikan sebagai pengantar untuk pembahasan kali ini. Ya, ini memang bukan topik yang ringan untuk dibahas, Mario. Betul. Antikristus. Kata itu sendiri sudah memberikan gambaran dalam pikiran kita mengenai sesuatu yang betul-betul jahat, ya. Seseorang atau sebuah entitas di masa depan yang membuat umat manusia terkesima ketika dia melakukan sebuah tipu daya yang sangat bagus dan luar biasa. Dan karena tidak seorang pun dari kita yang ingin menjadi orang yang pikirannya dikendalikan atau ditipu, maka orang-orang percaya ingin tahu siapakah antikristus itu. Karena tidak seorang pun ingin dikejutkan. Sudah banyak beredar teori-teori mengenai identitas antikristus yang menyarankan kemungkinan berbeda mengenai siapakah dia sebenarnya. Ya, ada ribuan denominasi dalam kekristenan, dan saya berani menebak, juga ada sebanyak itu teori mengenai identitas antikristus, Doni. Ya, Anda benar, Mario. Kebanyakan pendapat atau teori mengenai itu berasal dari umat Protestan. Betul. Gagasan-gagasan yang beredar pun beragam, mulai dari yang paling luas hingga ke yang paling spesifik. Beberapa gereja mengatakan bahwa antikristus adalah prinsip yang jahat. Beberapa orang memperingatkan bahwa itu adalah umat Muslim. Sementara, beberapa orang lagi mengatakan bahwa itu adalah iblis. Beberapa denominasi bahkan jauh lebih spesifik. Beberapa orang percaya bahwa antikristus adalah setan yang menjelma menjadi manusia. Saya bahkan mendapatkan pendapat yang sudah terlalu jauh, yang mengatakan bahwa si antikristus itu adalah Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Betulkah itu, Doni? Ya. Saya yakin dia sudah memiliki cukup banyak lawan politik yang ingin membuat tuduhan itu terus dilekatkan padanya. Beberapa pendapat lainnya adalah bahwa si antikristus itu adalah paus atau seseorang yang hidup jauh di masa lalu. Misalnya, seorang penguasa Roma yang terkenal akan penganiayaannya terhadap orang-orang Kristen, Nero, Diocletian, Julian, Caligula, dan lain-lain. Iya, lalu apa yang dipercaya Katolik Roma mengenai itu, Doni? Seperti yang Anda ketahui, Katolik Roma merupakan denominasi terbesar di dalam kekristenan. Sudah sejak lama mereka mengklaim bahwa antikristus adalah manusia sungguhan. Ini dia, saya sudah mendapatkan kutipan dari Catholic Encyclopedia. Nah, Mario, Anda bisa melihatnya di layar, oke? Ya. Karena itu tolong dibacakan. Baiklah, kutipan ini diambil dari catholic.org dan di dalamnya dikatakan, Antikristus adalah seseorang yang melambangkan musuh Kristus. Ini berbeda dari pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Antikristus adalah keseluruhan kelompok yang menentang Yesus Kristus, atau bahwa Antikristus itu adalah kepausan. Antikristus tidaklah berwujud setan seperti yang dipercayai oleh beberapa penulis kuno. Antikristus juga bukan setan yang menjelma menjadi seorang manusia antikristus, tapi dia merupakan seorang manusia, mungkin saja seorang keturunan Yahudi. Nah, yang menarik adalah terdapat beberapa kebenaran untuk setiap pendapat tersebut. Seperti yang bisa kita lihat dari definisi antikristus. Ya, saya baru saja ingin menanyakan kepada Anda, apakah arti antikristus itu sebenarnya, Doni? Nah, begini. Kata antikristus berasal dari bahasa Yunani, yaitu antikristos. Sungguh penjelasan yang sangat mencerahkan. Ya, di sini saya sudah membawa New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words. Nah, Mario, di dalamnya terdapat definisi dari kata itu. Ada pada kode nomor 500. Oke. Tolong dibacakan. Baiklah, di dalamnya dikatakan bahwa antikristos bisa berarti menentang Kristus, atau pengganti Kristus, atau mungkin merupakan gabungan dari kedua akar katanya. Seseorang yang berasumsi sebagai samaran Kristus, dan dia menentang Kristus dan merebut kedudukannya. Antikristus menolak Yahusua sebagai Kristus. Dia adalah seorang Kristus palsu,
yang mengakui dirinya sebagai Kristus. Yang menjadi masalah dalam semua interpretasi gagasan tersebut adalah bahwa semua itu memiliki lingkup yang terlalu sempit. Saya pun menyadari hal tersebut, Doni. Sama halnya dengan menginterpretasikan nubuatan dalam Alkitab. Fokus kita terkadang terlalu lemah. Pemenuhan sesungguhnya dari nubuatan yang ada dalam kitab suci selalu merupakan hal yang lebih besar dan menjangkau lebih jauh dibandingkan yang kita duga. Hal yang sama pun terjadi ketika kita membahas Antikristus. Sebuah penelitian yang mendalam mengenai nubuatan telah mengungkap identitas Antikristus. Dan itu adalah hal yang sangat besar. Antikristus adalah sebuah sistem dan juga orang. Wah, itu adalah hal yang baru bagi saya. Antikristus adalah sebuah sistem dan juga orang. Ya. Jadi, apa atau siapakah dia itu, Doni? Berdasarkan kumpulan bukti-bukti yang diberikan di dalam kitab suci, saya sangat percaya bahwa Gereja Katolik Roma itu sendiri merupakan sistem Antikristus yang telah dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, coba pikir. Gereja Katolik Roma adalah sistem agama terorganisir terbesar di dunia. Betul. Dia bisa menjangkau setiap negara di bumi. Sistem pendidikannya telah mempengaruhi pola pikir dan membentuk aturan dan tatanan selama berabad-abad. Itu masuk akal. Sistem pengakuan dosanya merupakan infrastruktur pengumpul informasi terbesar di bumi, dan itu sudah lebih dahulu ada sebelum Google muncul sebagai sistem pelacak terbesar. Jadi bila Gereja Katolik Roma merupakan sebuah sistem antikristus, siapakah orang yang disebut antikristus itu sendiri? Paus Hitam? Banyak orang yang percaya bahwa Paus Hitam, yaitu pimpinan Serikat Yesuit, merupakan kekuatan yang sesungguhnya di balik tahta Paus. Tapi inilah yang membuat pembahasan ini menarik. Saya percaya bahwa kitab suci telah memberikan petunjuk bahwa Paus yang sebenarnya adalah pribadi Antikristus itu sendiri. Khususnya Paus yang sedang menjabat sekarang ini, yaitu Paus Francis. Itu menarik, karena seperti yang kita semua telah ketahui, Paus Francis adalah anggota Serikat Yesuit pertama dalam sejarah yang diangkat menjadi paus. Tidak hanya itu, Mario, tapi sebuah studi mendalam mengenai kitab Wahyu pasal 17 mengungkapkan bahwa Paus Francis adalah paus yang dinubuatkan dan merupakan paus yang terakhir. Nah, dia akan menjadi paus terakhir yang pernah ada. Betul, dan sekedar informasi singkat bagi para pendengar sekalian, bila Anda melewatkan program kami yang membahas kitab Wahyu pasal 17, maka Anda masih bisa mendengarkannya. Semua program radio kami yang sebelumnya telah kami unggah di situs kami. Silakan kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Anda juga bisa mendapatkan siaran program tersebut di YouTube. Ya. Baiklah Doni, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Mario. Baiklah, kembali ke pembahasan kita. Gagasan bahwa Paus adalah si Antikristus yang sebenarnya pertama kali muncul di abad ke-11. Namun demikian gagasan tersebut belum betul-betul mendapatkan popularitas. Hingga abad ke-16 ketika para reformator Protestan mulai mengajarkannya. Martin Luther menulis bahwa kepausan adalah tidak lain dari kerajaan Babel dan Antikristus yang sebenarnya. Karena siapakah yang merupakan manusia pendosa dan yang harus binasa, selain orang yang dengan ajaran dan peraturannya menyebabkan meningkatnya dosa dan kebinasaan jiwa-jiwa di dalam gereja. Sementara dia memerintah gereja itu seakan-akan dia adalah Yahwa. Semua itu merupakan ciri-ciri dari kerajaan Babel dan Antikristus. Dan kezaliman kepausan selama berabad-abad telah memperlihatkan itu. Sungguh pernyataan yang tegas. Pantas saja gereja mencoba untuk membunuh Martin Luther. Dan dari tulisan itu, kepercayaan bahwa Paus adalah Antikristus pun mulai menyebar dengan sangat cepat. Nah, Mario, berikutnya ada sebuah kutipan dari Matthias Flacius. Dia adalah seorang reformator Lutheran. Tulisannya ini dipublikasikan di tahun 1570. Tolong dibacakan. Baiklah, dalam tulisannya Flacius mengatakan, alasan yang membuat kita memisahkan diri dari Paus dan para pengikutnya adalah karena banyak tulisan dari gereja kita, karena firman yang diwahyukan, karena nubuatan-nubuatan mengenai masa depan, dan karena karakteristik khusus kepausan yang telah membuktikan secara jelas dan mendalam bahwa Paus dan wali gereja serta para imamnya merupakan antikristus yang sebenarnya. Itu juga membuktikan bahwa kerajaannya adalah Babel yang sesungguhnya, yaitu sebuah sumber dan induk dari segala kekejian yang membinasakan. Sistem Antikristus yang utama adalah Gereja Katolik Roma. Dia adalah ibu, tapi dia memiliki banyak anak perempuan. Anak-anak perempuannya itu adalah gereja-gereja Protestan yang memberikan penghormatan kepada Paus dengan cara terus teguh untuk beribadah di hari-hari yang ditentukan dengan menggunakan kalender Masehi kepausan. Jadi, bisakah kita mengatakan bahwa semua agama terorganisir telah terjatuh menjadi anak perempuan Babel? Karena mereka semua menggunakan kalender Masehi, baik untuk menentukan hari peribadatan mereka ataupun untuk urusan bisnis dan perdagangan harian, Doni. Ya, dan organisasi-organisasi tersebutlah yang dimaksud oleh Yahwa ketika dia memerintahkan kita di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, "Keluarlah daripadanya, hai umatku." Itu adalah perintah yang ditujukan untuk semua orang.
tidak ada pengecualian. Karena semua agama-agama terorganisir telah berpegang teguh pada ajaran salah, atau menolak terang baru, atau keduanya. Baiklah Doni, tahan dulu penjelasan Anda, kita harus rehat sejenak. Para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab, sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar, terima kasih karena masih tetap setia bergabung bersama kami. Nah, di program hari ini kami membahas mengenai Antikristus. Doni telah membagikan pendapatnya bahwa Antikristus memiliki dua jenis bentuk. Dan yang pertama adalah sebagai sebuah sistem, seperti yang telah kita lihat dalam paham Katolik Roma, dan banyak denominasi lainnya yang telah memisahkan diri darinya namun tetap berpegang pada ajaran salahnya. Dan bentuk yang kedua adalah orang, lebih tepatnya Paus Francis, yaitu Paus ke-8 sekaligus yang terakhir yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 17. Paham Katolik sesuai dengan ciri-ciri Antikristus, karena ajaran-ajarannya berlawanan dengan Kristus. Ajaran-ajaran Katolik telah mengarah pada perbudakan terhadap semua ras dan pembantaian jutaan nyawa orang-orang tidak berdosa, yang menolak untuk berbuat dosa dan menolak untuk mengabaikan nurani mereka. Paksaan seperti itu adalah kebalikan dari sifat-sifat Yahusua. Kitab Lukas pasal 4 ayat 19 memberikan gambaran singkat mengenai misi Sang Juru Selamat. Itu sangat singkat namun mendalam. Tunggu sebentar, akan saya cari dan bacakan ayatnya. Nah, ini dia. Dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 19 dikatakan bahwa misi Sang Juru Selamat adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, itu adalah hal yang berkebalikan dengan paham kekristenan Katolik yang memaksa orang-orang berpindah agama dengan ancaman hukuman mati. Paksaan akan selalu menjadi karakteristik yang menandai agama-agama sesat. Dimanapun itu digunakan, kita bisa tahu bahwa setanlah dalangnya. Paus Francis pun merupakan Antikristus yang telah dinubuatkan. Karena secara harfiah dia ingin menggantikan Kristus. Katolik mengajarkan bahwa Paus adalah pribadi yang kudus, merupakan vikar Kristus atau wakil Kristus, ataupun disebut Kristus di bumi. Kata vikar ini merupakan kata dalam bahasa Inggris yang merupakan bentuk dari kata Latin vicarius yang berarti pengganti atau menggantikan kedudukan. Nah, Mario, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Catholic Encyclopedia. Tolong dibacakan. Baiklah, di dalam Catholic Encyclopedia dikatakan, Vicar Christus berasal dari bahasa Latin Vicarius Christi, merupakan sebuah gelar bagi paus yang menyiratkan keunggulannya dan kedudukan universalnya, baik dalam hal kehormatan maupun yuridiksinya terhadap gereja Kristus. Gelar Vikar Kristus adalah gelar yang paling menunjukkan kepemimpinannya terhadap gereja-gereja di bumi. Gelar itu dia emban dalam kebajikan tugas Kristus dan dengan kuasa vikaris yang berasal darinya. Gelar Wakil Tuhan atau Vicar of God digunakan untuk diberikan kepada Paus oleh Nikolas III
sebagai gelar yang setara dengan gelar Vikar Kristus. Ini sungguh menghina. Wah, ini adalah hujatan. Yahwa tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menggantikannya atau menggantikan anaknya di bumi. Saya ulangi, ini adalah hinaan terhadap Yahwa, terhadap anaknya, dan terhadap kerajaan sorga. Yahwa menggunakan reformasi Protestan untuk mengungkap terang mengenai kebenaran-kebenaran yang telah hilang atau disembunyikan di bawah timbunan ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi salah selama berabad-abad. Kebenaran adalah hal yang kuat. Betul. Dan ketika kebenaran disampaikan kepada orang-orang, maka orang-orang yang menerimanya akan menolak ajaran salah dari paham Katolik. Ya, saya ingat saya pernah mempelajari ini. Reformasi tak bisa dihentikan dan itu menyebabkan ketakutan bagi penguasa-penguasa yang ada dalam Katolik. Saya pernah membaca bahwa gerakan kontra-reformasi Protestan adalah upaya kepausan untuk menghentikan proses penyebaran Protestan. Ya, betul. Itu adalah masa di mana Serikat Yesuit diciptakan. Mereka melawan reformasi dengan cara menawarkan penjelasan-penjelasan alternatif dari kitab suci untuk melawan tuduhan para reformator. Nah, begini, kebenaran berada di pihak para reformator. Ajaran mereka sangat kuat. Mereka bisa dengan sangat jelas menjelaskan hubungan nubuatan itu dengan paus. Tentunya Kuria Roma tidak bisa menghentikan hal tersebut. Alih-alih mereka malah menyediakan interpretasi miring mengenai nubuatan itu untuk menangkal khotbah para reformator bahwa paus itu sendiri adalah si antikristus. Menurut saya, kebanyakan orang mengabaikan sejarah singkat Yesuit. Tapi seperti yang Anda katakan, serikat itu dibentuk dengan tujuan untuk menyebarkan kekristenan versi gereja Roma ke seluruh dunia. Pada masa itu menobatkan orang-orang muslim juga termasuk salah satu tujuan mereka. Nah, itu adalah poin yang bagus, Mario. Serikat Yesuit dibentuk untuk menyebarkan agama Katolik. Menurut saya, Serikat Yesuit tidaklah secara langsung dibentuk untuk menentang agama Protestan. Tapi karena itu juga termasuk bagian dari tugasnya, maka Serikat Yesuit pun digunakan untuk itu. Para sarjana Yesuit merupakan beberapa orang yang paling berpendidikan di dunia. Mereka memiliki kemampuan dan keberanian untuk menentang ajaran Protestan dengan menggunakan interpretasi mereka yang tentu saja membuat banyak orang kembali percaya kepada mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, apakah Anda pernah membaca mengenai sumpah yang harus diambil oleh setiap anggota Yesuit? Itu mengerikan. Pada layar ini, saya sudah menampilkan isi sumpah tersebut. Mohon disimak, saya akan membaca sebagian isinya. Sekali lagi, saya jelaskan kepada para pendengar, ini adalah sumpah yang harus diambil oleh setiap kader Yesuit, agar mereka bisa menjadi anggota serikat tersebut. Di dalamnya dikatakan, dengan ini, selanjutnya saya bersumpah dan menyatakan bahwa ketika tiba waktunya, saya akan menciptakan dan melakukan perang, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka untuk melawan semua orang-orang sesat, orang-orang Protestan dan liberal, seperti yang telah diperintahkan kepada saya untuk memusnahkan dan membinasakan mereka dari seluruh permukaan bumi. Dan bahwa saya tidak akan mengampuni mereka hanya karena umur, gender, atau kondisi mereka, dan bahwa saya akan menggantung, membuang, merebus, menguliti, mencekik, dan mengubur orang-orang sesat yang menjijikan itu, merobek perut dan janin perempuan-perempuan mereka dan menghancurkan kepala bayi mereka di tembok, agar ras menjijikan mereka bisa musnah. Dan Paus pun pernah mengambil sumpah ini. Paus Prancis, dia juga pernah mengambil sumpah yang jahat ini, Doni. Sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa diangkat menjadi paus. Para Yesuit selalu memberikan pengaruhnya di balik layar. Tapi Prancis adalah anggota Yesuit pertama yang pernah menjadi paus. Betul. Ini adalah hal yang signifikan. Hubungan antara Prancis sebagai paus Yesuit pertama dan juga sebagai paus ke-8 yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 17 sudah sangat jelas. Portal berita NBC dengan cepat melihat pentingnya kekuasaannya itu. Mereka mengatakan, Paus Prancis itu unik bukan hanya karena dia adalah orang Amerika Latin pertama yang menjadi paus. Tapi dia juga merupakan Yesuit pertama yang menjadi paus yang kemungkinan merupakan tanda pembaharuan penekanan dari ideologi Katolik tradisional gereja. Itu memang signifikan, Doni. Nah, Mario, tolong bacakan kutipan berikut ini. Kutipan ini diambil dari artikel portal berita NBC. Michael Sheeran, seorang pendeta Yesuit dan presiden dari Association of Jesuit College and Universities, memberikan komentar mengenai kehidupan paus yang tenang dan sederhana di Argentina. Nah, tolong bacakan bagian yang telah saya tandai ini. Bagian ini ya? Ya. Baiklah, dalam kutipan ini, Sheeran berkata, kesederhanaan tersebut menyembunyikan tekad baja untuk memajukan prinsip-prinsip Yesuit, khususnya pada pentingnya ajaran-ajaran Katolik tradisional dan perlindungan terhadap orang-orang miskin dan yang tertindas. Demikian kata Sheeran. Dia adalah orang kuat yang memastikan orang-orangnya tetap menaati aturan. Menurut saya, Anda akan melihat bahwa dia adalah orang yang secara teologis merupakan orang yang konservatif, namun sangat kuat dalam hal keadilan sosial, kata Sheeran. Itu adalah kata-kata yang luar biasa.
Yesuit bertanggung jawab untuk menyebarkan penjelasan mengenai antikristus versi mereka sendiri untuk menangkal tuduhan terhadap Paus dan agama Katolik tersebut. Ya, dan seorang Paus yang konservatif dalam hal teologis memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengembalikan penyiksaan-penyiksaan yang pernah dilakukan kepausan di masa lampau dengan alasan mempertahankan iman, dibandingkan jika Paus berasal dari kalangan yang standar, Doni. Iya, itu sangat betul, Mario. Kita harus mengingat kepausan mendapatkan luka yang mematikan di tahun 1798. Ketika Jenderal Louis Berthier menangkap Paus dan memenjarakannya. Namun proses di mana kepausan mendapatkan luka tersebut telah dimulai pada tahun 1793, ketika pemerintah Perancis memperkenalkan kalender baru dengan tujuan untuk menghancurkan segala hubungan dengan kekristenan. Mingguan yang ada dalam kalender tersebut terdiri atas 10 hari. Tidak ada hari Minggu dalam kalender Republik Prancis tersebut. Itu menarik. Kepausan selalu mengklaim bahwa yang menjadi bukti otoritas mereka adalah fakta bahwa mereka mengubah hari peribadatan dari hari Sabat yang Alkitabiah ke hari Minggu. Nah, sebuah kalender yang sepenuhnya menghilangkan hari Minggu dari mingguannya merupakan sebuah serangan yang diarahkan langsung pada kekuasaan dan otoritas kepausan. Kebanyakan orang tidak mengetahui fakta sejarah ini. Beberapa tahun belakangan ini, melabeli Paus sebagai si antikristus adalah hal yang salah secara politik. Namun sebagai pimpinan dari sistem antikristus, dia memang si antikristus. Bahkan Protestan pun telah menyediakan anggapan alternatif mengenai siapa atau apakah antikristus itu. Dan semua itu sesuai dengan rencana setan. Orang-orang telah tertipu ketika mereka diajarkan bahwa nubuatan baru akan terpenuhi di masa depan. Sementara nyatanya, nubuatan tersebut sedang dipenuhi sekarang ini. Umat Kristen mengira bahwa antikristus baru akan muncul di masa depan, padahal dia sudah ada saat ini. Nah, Mario, tolong siapkan Alkitab Anda, karena saya ingin meminta tolong kepada Anda untuk membacakan kitab 2 Tesalonika pasal 2. Oke. Mengira bahwa nubuatan baru akan terjadi di masa depan, padahal itu telah terjadi saat ini, merupakan hal yang diperingatkan Paulus dalam kitab itu. Oleh karena itu, Mario tolong bacakan ayat 3 dan 4. Baiklah, Doni. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Eloa. Bahkan dia duduk di bait suci Yahwa dan mau menyatakan diri sebagai Eloa." Seisi dunia sedang ditipu. Orang-orang mengira bahwa si antikristus itu baru akan muncul nanti. Padahal si antikristus yang sebenarnya sudah ada di sini. Dia sedang menyatukan pusat kekuatannya dan bersiap untuk memenuhi peranannya dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pada saat itulah kita akan melihat kebangkitan ulang penyiksaan-penyiksaan masa lampau. Ketika dia mencoba memaksa semua orang untuk mendapatkan tanda binatang itu dengan ancaman kematian. Pada hari ini sudah beberapa kali kita menyebutkan bahwa Paus Prancis adalah Paus terakhir yang akan memenuhi nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 17. Mari kita lihat kitab tersebut. Di dalamnya Yohanes mendapatkan penglihatan mengenai seekor binatang yang ditunggangi oleh seorang pelacur. Mario, tolong bacakan ayat 9 hingga 11. Di dalamnya sang malaikat akan menjelaskan kepada Yohanes tentang apa yang dilihatnya itu. Baiklah, dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 9 hingga 11 dikatakan, "Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika dia datang, dia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, dia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan dia menuju kepada kebinasaan." Perjanjian Lateran pada tahun 1929 merupakan perkembangan yang signifikan dalam menyembuhkan luka mematikan yang didapatkan kepausan. Betul. Perjanjian ini memberikan independensi penuh kepada Paus, membuat kota Vatikan sebagai negara kota berdaulat miliknya sendiri. Seperti yang kita jelaskan tadi, kami sangat percaya bahwa ke-8 raja yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 17 merujuk kepada 8 paus terakhir yang menguasai bumi sebelum Yahusua kembali. Nah, silakan dihitung, sudah ada 8 orang paus sejak Paus Pius ke-11 yang menandatangani perjanjian Lateran bersama Mussolini pada tahun 1929. Dan pada hari ini kepausan pun jauh lebih populer, Doni. Iya, dan sebagai hasilnya kepausan pun menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Bahkan orang-orang Protestan pun ingin menjumpai paus ketika dia bepergian ke seluruh dunia. Dulu umat Protestan lah yang duluan menyatakan bahwa Paus adalah antikristus. Betul. Tapi sekarang mereka malah menjadi begitu buta. Mereka cenderung menjadi marah atau meremehkan ketika topik tersebut dibahas. Oleh karena itu Paus menjadi semakin kuat dan berpengaruh. Sungguh ironis dan tragis melihat banyak orang Kristen yang mengira bahwa si antikristus baru akan datang
di masa depan padahal dia sudah ada di sini sekarang. Para pendengar sekalian, bila Anda melewatkan program kami yang membahas mengenai sangkakala-sangkakala, maka silakan dengarkanlah rekaman siaran itu. Di masa depan nanti, ketika sangkakala-sangkakala yang disebutkan dalam kitab Wahyu, pasal 9 telah dibunyikan, maka Paus Prancis akan diangkat ke sebuah kedudukan yang tidak terduga sebelumnya. Ketika itu terjadi, dia akan menggunakan kekuatan Amerika Serikat untuk memaksakan hukum hari Minggu di seluruh dunia. Akan seperti apa itu kelihatannya, Doni? Apakah dia akan memaksa semua orang untuk ke gereja pada hari Minggu? Tidak, dia tidak perlu melakukan itu. Dia hanya perlu menjadikan hari Minggu sebagai hari libur, bukan hari kerja. Tidak ada olahraga, tidak ada yang orang-orang bisa lakukan selain untuk fokus pada hubungan-hubungan personal dengan orang lain. Pada hari Minggu, orang-orang akan berhenti bekerja dan menghormati hari milik Paus itu. Para pendengar sekalian, semuanya sudah disiapkan. Tinggal sedikit waktu lagi antara saat ini dengan waktu di mana Paus ditinggikan. Dan jangan lupa dia adalah orang yang sudah sangat tua. Betul. Jadi apa yang telah dinubuatkan akan terjadi dengan cepat. Kita sudah tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Betul. Antikristus sudah ada di sini. Dan dia sudah mulai mempengaruhi dunia melalui ajaran-ajaran salah yang ada dalam semua agama terorganisir di dunia. Itulah sebabnya sorga memerintahkan kita, keluarlah darinya, hai umatku, tinggalkanlah dia, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sekarang sudah bukan waktunya untuk terlibat dengan ajaran salah. Kita harus menaati perintah itu dan meninggalkan semua agama terorganisir dan percaya bahwa Yahwa akan membimbing kita. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen Kotak Surat Harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, sekarang saatnya untuk segmen Kotak Surat Harian kita, di mana saya dan Doni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar dimanapun berada. Nah, pertanyaan kali ini dikirim oleh Tapio Van Hanen di kota Espoo, Finlandia. Anda ingin mendengar sesuatu yang menarik? Apa itu, Doni? Atlet-atlet Finlandia telah memenangkan lebih banyak medali pada Olimpiade musim panas dibandingkan negara manapun di dunia. Dan mereka berada pada urutan kedua setelah Norwegia dalam hal medali yang dimenangkan di Olimpiade musim dingin. Wah, betulkah itu? Saya tidak mengetahuinya, Doni. Ya, betul Mario. Baiklah, mari kita lanjut membacakan pertanyaan yang Tapio kirimkan. Dia menuliskan, saya memiliki seorang sepupu yang kecanduan alkohol. Saya ingin membantunya, tapi saya tidak yakin bagaimana caranya. Apa yang bisa dilakukan seorang Kristen untuk membantu orang yang mengalami kecanduan? Ya, saya senang Tapio menanyakan hal ini. Karena terkadang ketika kita mendengar orang lain sedang kesulitan, maka kita akan mudah untuk menjauh dari mereka hanya karena kita merasa itu bukan urusan kita. Tapi sebenarnya adalah dosa itu bersifat candu. Semua dosa bersifat candu. Jadi contohnya, terlibat dalam alkohol, nikotin, obat-obatan terlarang, hal-hal yang porno, keegoisan, menyontek di sekolah, tidak jujur dalam berbisnis, atau apapun. Itu semua bersifat candu. Jadi prinsip yang harus diterapkan dalam membantu orang yang kecanduan alkohol adalah prinsip yang juga bisa diterapkan kepada semua orang yang berbuat dosa. Ya, itu masuk akal. Jadi apa yang pertama yang bisa kita lakukan, Doni? Oke, hal pertama dan yang terpenting yang bisa kita lakukan adalah jangan mencela. Dosa yang membuat teman Anda kesulitan itu mungkin bukanlah hal yang bisa membuat Anda tergiur. Tapi sudah dijamin, Anda pun pasti memiliki kelemahan. Kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Yahwa. Yang kedua, kita harus memberikan mereka kasih tanpa syarat, seperti yang Yahwa berikan kepada kita. Yahuswa tidak menunggu kita hingga kita selesai membersihkan diri kita dari dosa.
Dia tetap menyelamatkan kita semua. Betul. Mari kita perhatikan kitab Roma pasal 5 ayat 6 hingga 10. Kutipan ini merupakan salah satu kutipan terkuat dalam kitab suci dan pasti bisa menginspirasi iman bagi semua orang yang sedang berkutat dengan dosa. Kutipan ini membuktikan bahwa Yahwa amat sangat mengasihi musuh-musuhnya, sehingga dia bahkan rela mengorbankan nyawa anaknya demi mereka. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan ayatnya. Nah, dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 hingga 10 dikatakan, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Eloa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Yahwa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Yahwa oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Setan sangat suka untuk memberikan tekanan rasa bersalah kepada kita karena dia tahu bahwa rasa bersalah merupakan cara yang paling efektif untuk menjauhkan para pendosa dari Sang Juru Selamat. Oh ya, rasa bersalah atas perbuatan dosa di masa lalu, itu bisa menjadi hal yang sulit untuk dilewati, Doni. Ya, tapi pikirkanlah sejenak, ketika Yahusua mati di atas salib, berapa banyak dosa yang belum Anda lakukan? Pada saat itu saya belum melakukan dosa apa-apa karena saya belum lahir. Ya, tepat sekali. Tapi meskipun demikian, kasih Bapa begitu hebat dan tak bersyarat, sehingga Yahusua mati untuk menebus dosa-dosa Anda dan dosa-dosa saya, padahal saat itu kita belum lahir. Ingatlah bahwa karena keselamatan kita tidak bergantung pada perbuatan kita atau pada sikap kita dalam melawan dosa, tapi keselamatan kita akan bergantung pada apa yang dilakukan Yahusua di Kalvari. Betul. Ya, kita adalah pendosa, tapi anugerah Yahwa lebih dari cukup untuk pendosa yang terburuk sekalipun. Amin. Dan bila kita ingin menjadi seperti Dia, maka kita tidak akan meninggalkan seseorang yang sedang kesulitan berjuang menghadapi kecanduan. Kita juga tidak akan menghakimi atau mencela mereka. Betul. Nah, Mario, tolong buka dan bacakan kitab Ibrani pasal 12 ayat 11. Oke. Di dalamnya terdapat poin penting bagi orang-orang yang ingin membantu seseorang yang sedang kesulitan menghadapi kecanduan. Baiklah, kitab Ibrani pasal 12 ayat 11. Nah, ini dia. Di dalamnya dikatakan, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Seperti yang diketahui oleh setiap orang tua yang pengasih, mendisiplinkan anak bukanlah hal yang menyenangkan. Bahkan bila anak kita pantas untuk mendapatkan itu. Tapi terkadang itu dibutuhkan. Ketika seorang teman atau orang terkasih kita kesulitan untuk berhenti dari kecanduan zat kimia, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Karena pasti kita akan membutuhkan bantuan bila kita sedang kesulitan. Dan sebagai pengikut Yahusua, kita berhutang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu adalah bagian dari menjadi seorang umat Kristen. Betul, menurut saya itulah yang sering kita alami. Orang-orang kesulitan menghadapi kecanduan mungkin akan menyangkal bahwa mereka sedang berada dalam masalah. Tapi di dalam hati mereka tahu persis bahwa mereka memang sedang dalam masalah. Tapi dalam keadaan seperti itu, kita bisa saja merasa rapuh untuk mencoba dan berhenti. Misalnya untuk berhenti merokok atau berhenti minum alkohol. Oleh karena itu terkadang orang-orang yang kecanduan itu marah. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap orang yang sedang kesulitan karena kecanduan, Doni? Ya, dengan lemah lembut, berhati-hati, dan berusaha untuk tetap menghargai martabat mereka. Oke. Lakukanlah secara pribadi, jangan membuat mereka malu. Yang paling penting, lakukanlah dengan penuh kasih, penuh pemahaman, dan tanpa menghakimi. Sama seperti yang kita ingin Yahwa lakukan kepada kita ketika kita datang padanya untuk meminta kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bila kita terdengar kasar atau menyalahkan atau terkesan menghakimi, maka kita hanya akan memperburuk keadaan. Karena sebagai mekanisme pertahanan diri, mereka bisa menolak semua hal yang kita tawarkan kepada mereka. Ya, dan bagaimana pendapat Anda mengenai terapi kelompok atau support group seperti Alcoholics Anonymous atau program-program pemulihan dalam 12 langkah yang sejenis itu? Secara pribadi menurut saya adalah ide yang bagus bila seseorang yang sedang kesulitan menghadapi kecanduan itu untuk memiliki seseorang yang bisa menyemangati dan mendukung mereka, karena akan lebih sulit untuk menghadapinya sendirian, Doni. Menurut saya, terapi kelompok seperti Alcoholics Anonymous dan gagasan pulih dalam 12 langkah
telah membantu banyak orang. Mhm. Saya juga berpikir bahwa gagasan mengenai sekali kita menjadi pecandu alkohol, maka kita akan selalu menjadi pecandu alkohol, bisa membantu dalam artian bahwa itu membuat kita sadar kalau kita sedang kesulitan, karena terus berpegang teguh terhadap dosa tertentu, dan bahwa mudah untuk terjerumus ke dalam hal seperti itu lagi. Mhm. Tapi hanya karena kita bisa kembali terjerumus ke dalam hal seperti itu, bukan berarti itu tidak bisa diatasi. Dalam Yahusua, kita bisa mengatasi segala macam kecanduan dengan melalui iman di dalam janji-janji Yahwa dan dalam jasa darah Sang Juru Selamat. Benar. Saya suka dengan janji yang ada di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 33. Di dalamnya dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Itu indah. Disitulah harapan kita berada dan di sanalah kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah. Betul. Tapi penting untuk dipahami bahwa ketika saudara atau saudari kita sedang kesulitan, kita tidak boleh meninggalkannya. Mhm. Nah, Mario, tolong bacakan kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 23. Oke. Itu adalah ayat yang kuat dan itu menunjukkan tanggung jawab setiap orang bagi para pendosa lainnya. "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Yahwa dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Sekali lagi saya ulangi, posisikan diri Anda di dalam situasi tersebut. Bila Anda sedang kesulitan, bukankah Anda ingin seseorang mendoakan Anda? Mhm. Bukankah Anda ingin seseorang untuk mengklaim jasa darah Yahusua agar Anda bisa terselamatkan? Betul. Karena saya pasti akan merasa demikian. Itu sungguh menyemangati, dan itulah yang dibutuhkan oleh setiap pendosa. Kita tidak membutuhkan penghukuman yang bisa membuat mereka merasa semakin tidak berdaya, tidak memiliki harapan, dan merasa bersalah. Saya selalu menghargai nubuatan tentang Sang Juru Selamat dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 3 yang mengatakan, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Yahusua tidak berkeliling untuk menghakimi orang-orang. Dia tidak semakin menjatuhkan orang yang telah terjatuh. Dia selalu menyemangati dan mengangkat dan mengarahkan seseorang yang sedang kesulitan itu kepada Bapa. Dengan cara seperti itulah kita juga bisa membantu orang lain. Betul. Dengan membagikan janji-janji Yahwa kepada mereka. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Itu adalah janji untuk setiap situasi. Mhm. Satu hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang kecanduan, terlepas dari jenis candu apa yang mereka hadapi, adalah pertolongan dari orang lain. Mhm. Terkadang itu bisa dilewati dengan bantuan pengobatan modern. Terkadang bimbingan dengan terapis bisa membantu. Tapi yang paling penting adalah, selalulah menjadi seorang teman. Segera doakan mereka. Hadirlah di sisi mereka untuk membantu. Keterbukaan juga bisa sangat membantu orang yang sedang berjuang untuk mengatasi kecanduan. Dan hal itu membutuhkan seseorang yang cukup peduli untuk terlibat, membantunya melewati masalahnya. Betul, satu hal yang selalu membantu saya mengatasi dosa-dosa tertentu adalah setiap pagi, saya selalu meminta agar Bapa memperingatkan saya ketika saya terancam tergoda untuk berbuat dosa. Godaan tersebut mungkin saja disebabkan karena saya salah mengambil pilihan, atau mungkin karena sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali saya. Tapi dengan meminta Bapa untuk memberi saya peringatan bila saya sedang dalam bahaya, saya bisa meminta bantuannya dan untuk memberi saya kekuatan sebelum emosi saya sudah tercampur di dalam situasi tersebut. Sebelum saya mencapai titik di mana saya sedang amat sangat menginginkan sesuatu, apapun itu, maka saya akan langsung berdoa untuk meminta kekuatan dalam mengatasi itu. Itu betul-betul membuat segalanya berbeda bagi saya, Doni. Itu sangat bagus. Seseorang yang kecanduan alkohol tentu bisa menahan diri untuk tidak mendatangi toko minuman keras. Seseorang yang kecanduan hal-hal yang porno bisa mengotak-atik pengaturan di komputer mereka agar mereka tidak bisa mengakses situs-situs seperti itu. Tapi terkadang, seperti yang kita ketahui, setan selalu menyerang secara diam-diam. Dan ketika kita telah dikejutkan, maka akan mudah untuk terjerumus. Saya suka dengan ide untuk meminta kepada Bapa agar Dia memberikan peringatan kepada kita sebelum itu terjadi. Nah, Mario, seorang penulis beragama Kristen bernama Jack Wellman telah menulis buku mengenai cara mengatasi kecanduan dengan menggunakan sudut pandang umat Kristen. Ini adalah kutipan dari bukunya itu. Tolong dibacakan. Baiklah, dalam kutipan ini, Wellman mengatakan, "Kapan saja Anda melihat seseorang berjuang mengatasi kecanduan alkohol atau jenis kecanduan-kecanduan lainnya, baik itu kecanduan zat-zat ilegal ataupun obat-obatan yang ilegal, ingatlah bahwa mereka berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa mereka atasi sendirian. Kita harus datang kepada mereka sebagai rekan yang bisa diandalkan, dan kita harus melibatkan mereka di dalam rencana kita untuk membuat mereka merasa sebagai bagian dari komunitas Kristen. Kebenarannya adalah, kita semua sedang berjuang menghadapi candu kita masing-masing,
dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu kita. Karena anugerah Yahwa lah sehingga bukan kita yang sedang menghadapi kesulitan itu. Jadi adalah tugas kita untuk mendoakan mereka, menyemangati mereka, dan membantu mereka dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Namun tanpa membiarkan mereka memanfaatkan kita. Ada perbedaan yang jelas antara menolong mereka dengan menelanjangi harapan mereka. Nah, cara terbaik untuk membantu seseorang yang berjuang untuk mengatasi kecanduan adalah untuk mengarahkan mereka kepada Bapa. Karena dialah satu-satunya sumber bantuan yang sebenarnya. Betul. Berdoalah untuk mereka. Ajari mereka untuk mengklaim janji-janji Bapa. Anda harus bersedia untuk terlibat. Jadilah rekan yang bisa diandalkan. Bila ada permasalahan medis yang menjadi sebab atas kecanduan tersebut, maka bantulah mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Begitulah cara kita untuk menjadi tangan, kaki, dan suara Yahwa di bumi. Betul, dan bila kita melakukan itu kepada orang lain, maka Yahwa akan menganggapnya seakan bahwa kita telah membantunya. Nah, baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen Kotak Surat Harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Saya mengingat ketika saya masih kecil, nenek saya ketakutan menggunakan pesawat. Dia sebenarnya melakukan penerbangan pertama pada saat dia masih remaja, yaitu pada tahun 1920-an. Anda tahu jenis pesawat itu belum terbuat dari logam dan bahan kanvas digunakan untuk menutupi sayapnya. Hal tersebut membuat rasa takut akan terbang tertanam dalam dirinya seumur hidup. Nah, para pendengar, ada beberapa hal, salah satunya adalah penerbangan yang mengajarkan pelajaran rohani yang berharga. James Brown dari Gereja Baptis Injili di Wildsville, Louisiana di Amerika Serikat berbagi kisah ketika dia belajar untuk mendapatkan lisensi pilot. Dia mengatakan, beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang belajar terbang, instruktur saya menyuruh saya untuk melakukan manuver menukik ke bawah dengan tajam. Saya benar-benar tidak siap dengan kondisi seperti itu. Setelah dia memberikan arahan singkat, mesin dimatikan dan pesawat mulai jatuh tak terkendali. Saya melihat ke arah instruktur tersebut dan menyadari bahwa dia tidak akan membantu saya sama sekali. Setelah beberapa detik yang rasanya sangat lama, pikiran saya mulai aktif kembali. Saya segera memperbaiki situasi, dan kemudian saya menoleh ke instruktur tersebut dan mulai melampiaskan rasa frustasi saya yang menakutkan kepadanya. Dia dengan sangat tenang berkata kepada saya, dalam situasi apapun saya dapat menolong Anda. Anda tidak akan terjebak dalam pesawat ini. Jika Anda ingin belajar terbang, naik ke atas dan lakukan lagi. Pada saat itu, Yahwa seperti berkata kepada saya, ingat ini. Ketika engkau melayani aku, dalam situasi apapun aku dapat menolong engkau, dan engkau tidak akan pernah terjebak. Jika engkau mempercayai aku, engkau akan baik-baik saja. Ya, pelajaran itu telah terbukti benar dalam pelayanan saya berkali-kali selama bertahun-tahun. Para pendengar, tidak ada jebakan situasi di mana Yahwa tidak bisa menolong Anda. Dalam kondisi apapun, Dia sanggup melepaskan Anda. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Yahwa setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 7, Daud dengan penuh percaya diri menyatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku.
terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Para pendengar, Anda mungkin tidak dapat menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan Anda saat ini, tetapi itu bukanlah tugas Anda. Tugas Anda hanyalah percaya dan taat. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7 menyatakan, Yahwa itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, waktu kita untuk program hari ini semakin menipis, tapi saya ingin mengatakan bahwa topik pembahasan pada hari ini adalah topik pembahasan yang rumit, karena itu bisa terasa sangat personal. Bila Anda adalah penganut Katolik Roma, maka pembahasan ini bisa saja membuat Anda merasa bahwa ini adalah serangan yang bersifat personal, dan sekali lagi saya katakan, kami tidak bermaksud seperti itu. Kebenarannya adalah ada banyak orang percaya yang tulus di dalam setiap denominasi, dan itu termasuk gereja Katolik. Di sini kami tidak mencela pribadi-pribadi. Di sini kami hanya ingin membagikan apa yang telah diungkapkan nubuatan mengenai masa depan nanti agar orang-orang bisa diperingatkan. Ya, betul. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Para pendengar, adalah penting untuk memperhatikan peringatan-peringatan yang ada di dalam kitab suci. Itu bukanlah serangan-serangan yang bersifat personal. Itu adalah cara sorga untuk mengingatkan kita mengenai rencana jahat si iblis. Karena jujur, kita belum melihat apa-apa. Hari-hari ke depan tidak akan seperti apa yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Dalam kitab Wahyu pasal 6, kita mempelajari mengenai peristiwa yang sudah berada di depan kita, yaitu materai ke-6. Dan ketika itu terjadi, maka akan ada gempa bumi dahsyat. Menurut kitab Wahyu pasal 6 ayat 12, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, dan tidak hanya itu, tapi dalam ayat 14 juga dikatakan bahwa maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Kita belum pernah mengalami itu sebelumnya. Ya. Itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang. Hal yang paling luar biasa adalah ketika kita menyadari bahwa materai ke-6 adalah peristiwa yang akan mengawali ditiupnya sangkakala-sangkakala seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9. Meskipun kata sangkakala-sangkakala hanya merupakan simbol, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi digambarkan dengan sangat jelas. Sesuai yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 7, akan terjadi hujan es dan api yang bercampur darah. Itu akan menyebabkan kebakaran yang memusnahkan sepertiga dari segala tumbuhan di bumi. Dan itu adalah hal yang serius. Tumbuh-tumbuhan tidak hanya memberi kita bahan makanan, tetapi juga menjernihkan udara yang kita hirup. Betul, Mario. Lalu dalam sangkakala kedua, seperti yang dikatakan di ayat 8, sebuah meteor akan jatuh di lautan. Kejadian itu akan mengakibatkan dampak yang memusnahkan sepertiga kehidupan laut, dan sepertiga dari semua kapal pun akan binasa. Lalu dalam sangkakala ketiga yang digambarkan dalam ayat 10 dan 11, sebuah bintang besar akan jatuh menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air, dan itu akan mengkontaminasi sumber-sumber air bersih. Maksud saya semuanya hanya akan semakin memburuk. Akan terjadi gangguan dalam pasokan makanan.
Lalu akan terjadi gangguan dalam bidang pengiriman via laut di seluruh dunia. Lalu kemudian sumber-sumber air bersih pun akan terkontaminasi. Dan tentunya kita semua sudah tahu bahwa dengan terkontaminasinya sumber air bersih, maka akan terjadi penyebaran wabah penyakit yang tak terkontrol. Itu akan betul-betul menimpa kita. Tapi itulah sebabnya Yahwa telah memberikan peringatan-peringatan itu kepada kita. Itulah sebabnya Dia memberikan kita hitungan urutan raja-raja itu agar kita tahu kapan kita harus bersiap. Iya, lalu sangkakala keempat adalah sangkakala yang unik karena itu akan membuat langit menjadi gelap. Mungkin kedengarannya itu tidak terlalu berbahaya, tapi itu akan mengakibatkan semuanya menjadi semakin buruk. Ya, itu betul. Kita tidak memiliki waktu untuk membacakan keseluruhan isi kitab itu. Tapi tolong, bacalah kitab itu sendiri. Bila Anda tidak memiliki Alkitab, Anda bisa meminjamnya di teman atau keluarga, atau bacalah Alkitab via online. Tapi Anda harus mengetahui nubuatan-nubuatan ini. Karena itulah yang telah diperingatkan Yahwa mengenai si Antikristus. Sangkakala kelima diungkapkan di dalam kitab Wahyu pasal 9. Di dalamnya digambarkan mengenai serangan iblis-iblis yang telah menyamar menjadi alien dari luar angkasa. Selama serangan setan itu terjadi, akan terjadi beberapa peristiwa. Iblis-iblis itu akan menyiksa orang-orang selama 5 bulan. Iya, tapi itu tidak akan menimpa orang-orang benar. Iya, betul. Umat Yahwa akan terlindungi. Tapi tetap saja bukan berarti itu akan mudah untuk dilewati. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika sangkakala ini dibunyikanlah yang menjadi alasan mengapa Yahwa telah memberikan peringatan mengenai si Antikristus. Ketika siksaan para iblis yang orang-orang kira makhluk luar angkasa itu menjadi semakin parah, maka semua orang akan merasa putus asa. Mereka akan meminta Paus untuk mewakili umat manusia untuk bernegosiasi dengan makhluk yang disebut alien itu. Sebagai perwakilan umat manusia, Paus akan melakukan perjanjian damai dengan pimpinan iblis tersebut. Itu hanya akan mengakibatkan kuasa dan pengaruh Paus semakin besar. Dan hal yang pertama kali akan dia lakukan dengan kuasa dan pengaruh besarnya itu adalah untuk membuat pemerintah di seluruh dunia untuk menetapkan hukum yang memaksakan hari Minggu sebagai hari beribadah. Itu masuk akal. Di masa kerusuhan dan mara bahaya, kebebasan sipil orang-orang akan diabaikan demi tujuan yang lebih besar. Saya membayangkan Paus akan mengancam orang-orang bahwa para alien tersebut akan kembali menyerang bumi bila orang-orang tidak menaati aturan tersebut. Kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Rasa takut selalu merupakan motivasi yang besar untuk membuat perubahan sosial. Dan rasa takut adalah apa yang akan digunakan oleh Paus, si Antikristus, untuk memaksakan tanda binatang itu, yaitu peribadatan di hari Minggu, yang ditentukan dengan menggunakan kalender palsu miliknya itu. Ya, tentu saja. Gereja Katolik selalu membual mengenai peran mereka dalam mengubah hari peribadatan ke hari Minggu. Dan mayoritas kekristenan telah mengikuti jejak mereka. Tapi jangan lupa bahwa bahkan di negara-negara di mana orang-orang tidak ke gereja pada hari Minggu pun, bila mereka menganggap hari Minggu sebagai bagian dari akhir pekan, maka itu berarti mereka menghormati hari beribadah Paus, dan itu sama sekali tidak menghormati Yahwa. Itu semua merupakan hal-hal yang ingin diingatkan oleh ayat tersebut kepada orang-orang percaya mengenai apa yang sedang direncanakan oleh si Antikristus. Dan bukan cuma itu. Beberapa lama setelah Paus telah diangkat ke posisinya yang baru, maka dia akan memimpin agama-agama dunia. Setan akan muncul dan menyamar sebagai sang juru selamat. Dalam penyamarannya itu, dia akan mengklaim bahwa dia telah mengubah hari Sabat ke hari Minggu. Itu betul-betul akan menjadi pertimbangan besar bagi orang-orang yang telah ditipu untuk berpikiran bahwa Paus adalah figur seorang kakek yang luar biasa, ramah dan baik. Dia tidak seperti itu. Dia adalah si Antikristus dan dia memainkan peranan utama dalam tipu daya akhir zaman setan. Jangan biarkan loyalitas Anda terhadap sebuah institusi membuat Anda buta akan bahaya dari Paus. Setan adalah dalang di balik terpilihnya Paus ini dan dia memiliki sebuah rencana besar untuknya. Apakah Anda sudah mengenali Alkitab dengan baik? Apakah Anda sudah mengenali Yahwa dengan baik agar ketika si Antikristus menetapkan hukum yang memaksa kita untuk beribadah di hari Minggu nanti, kita akan tetap setia dan beriman kepada Yahwa, hanya kepada Yahwa semata? Itu adalah cobaan yang akan dihadapi oleh setiap orang. Dan pilihan yang kita ambil pada hari ini akan menentukan pilihan apa yang akan kita ambil nantinya. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda.
Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.